Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan yang mungkin dan bisa berujung maut. Jadi pada video kali ini saya akan sekedar berbagi dengan teman-teman semua, baik orang tua, guru maupun para siswa. Kadang kita membutuhkan untuk bercanda dan berhibur, tetapi canda kita jangan keterlaluan, canda kita jangan sampai berlebihan. Dan ini ada beberapa candaan dan permainan yang bisa menyebabkan cedera, bahkan bisa berujung maut. Oke, yang pertama ini saya ngambil dari prank kursi. Kita lihat dulu. Oke. Seperti ini mungkin lucu ya bagi teman-teman, bahkan yang nonton pun lucu. Tetapi akibatnya ini bisa menyebabkan ketika jatuh dalam posisi tidak siap, ini bisa berbahaya bagi yang jatuh, teman-teman. Bisa duduk, kemudian tulang belakangnya yang kena, kemudian juga bisa ke belakang, kemudian bagian kepala bagian belakang bisa membentur lantai. Mungkin ini lucu, tapi ini sangat berbahaya dan ini sangat mungkin dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Ini yang pertama. Nah, ini kebetulan prank aja, tapi kita tidak perlu melakukannya. Oke ya, jadi ini candaan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, nah ini namanya skip challenge. Di media sosial ini dapat mengancam jiwa. Seperti itu. Mampus. Mati si Gojing, mati. Mati Gojing. Ya, meskipun ini kalau ini ada settingan ya, settingan. Jadi memang untuk edukasi ya. Tadi dadanya ditekan dengan kuat sehingga dia bisa kesulitan bernafas ya, kesulitan bernafas, dan itu sangat-sangat berbahaya. Lucu ya, teman-teman bisa teman-temannya itu mentertawakan, tapi ini adegan yang sangat berbahaya. Sebuah studi CDC baru mematikan, ini menganalisis 82 kasus skip challenge yang berisiko pada kematian. Menurut studi, rata-rata usia anak yang melakukan permainan mematikan ini adalah 6-19. Dan sebesar 87% permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki. Oke, ini pun semoga tidak terjadi ya, permainan seperti ini. Berikutnya adalah ulang tahun. Ya, ulang tahun itu adalah momen yang berbahagia, ya, momen yang senang lah untuk yang merayakan, dan juga bagi teman-temannya itu sering juga ingin memberikan kejutan ya. Tapi kita usahakan kejutan itu kejutan yang membahagiakan, jangan sampai kejutan itu merugikan, membuat sedih, bahkan berujung pada cedera maupun maut. Contohnya ini adalah kejutan ulang tahun berujung maut, Ketua OSIS SMA Klaten tewas tersetrum. Oke, kita lihat dulu. Tangis keluarga pecah melihat keluarganya meninggal di hari ulang. Nah, kalau yang ini peristiwanya, ini seorang ketua OSIS ya, teman-teman semua, ulang tahun, kemudian teman-temannya itu ngerjain, menceburkan dia ke kolam. Dan di kabar yang lain, kolamnya itu 1,7, berarti ya tenggelam lah ya itu. Dan kebetulan korban ini tidak bisa berenang. Nah, posisi seperti itu tentu saja dia panik. Ini berpegangan pada kabel listrik berakibat tersetrum. Oke, untuk kasus ulang tahun sebetulnya tidak hanya ini ya. Untuk kasus ulang tahun. Nah, kita kalau mau merayakan ulang tahun,
itu carilah perayaan yang bermanfaat dengan bersedekah, dengan berbagi makanan seperti itu. Kemudian hindari permainan atau kejutan yang bisa mengakibatkan cedera, baik cedera fisik maupun cedera mental. Ya, sering kita dengar perayaan ulang tahun dengan menabur bubuk di kepala dan muka misalnya, kemudian ada lagi dengan ritual telur busuk dan lain sebagainya. Kita hindari seperti itu karena itu sangat berbahaya. Kemudian masih ada lagi adalah permainan menjegal kaki. Nah, ini biasanya ini usil ya, sebetulnya tidak berniat untuk mencederai ya sebetulnya, tapi keusilan ini juga bisa berujung cedera. Kalau ini peristiwanya sampai diamputasi ini. Gara-gara dijegal, kaki siswa SD Bekasi diamputasi, korban juga sering dibully oleh teman-temannya. Ini kronologisnya, silahkan teman-teman bisa baca selengkapnya. Tapi intinya bahwa permainan ini menjegal kaki itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi peristiwanya bisa di kelas, bisa di halaman. Kalau di kelas misalnya, ada seorang anak yang berada di bangku bagian belakang, dia maju, misalnya ketika mau mengerjakan di papan tulis atau dipanggil oleh guru, dia maju, kemudian kaki salah seorang yang berada di pinggir dan berada di depannya, dia akan menyilangkan kaki untuk menjegal. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan cedera. Nah, dalam kasus ini saya bacakan sedikit. Nasib tragis dialami seorang siswa sekolah dasar negeri di Tambun Selatan, Bekasi berinisial F yang terpaksa harus diamputasi kakinya usai mendapat perundungan atau dibully ya dari temannya. Diamputasi itu hari Kamis minggu lalu di Rumah Sakit Darmais. Oke. Menurut Mila, peristiwa itu bermula ketika F disliding itu ya dijegal gitu ya, oleh salah satu temannya saat jam istirahat pada Februari 2023. Kala itu F yang masih duduk di bangku kelas 6 diajak oleh teman-temannya sekitar 5 orang untuk memberi jajan di dekat kantin sekolah. Saat tengah berjalan santai dan bergurau, salah satu teman menjegal kaki ya atau mensliding F hingga jatuh tengkurap. Lutut dan tangan F terluka. Setelah jatuh, lah ini teman-teman, F bukannya ditolongin malah dibully sama teman-teman yang lain termasuk si pelaku. Ah, cupu lo gitu aja nangis. Awas lo kalau sampai ngomong sama mamah lo, dasar lo anak mami. Dan seterusnya. Ya, di samping ini kasus penselidingan ini ternyata ditambahi juga bahwa F itu sering dibully oleh teman-temannya. Oke. Jadi beberapa permainan ini, peristiwa ini kita bisa belajar. Orang tua bisa mengarahkan kepada anak-anaknya, guru bisa mengarahkan pada siswa-siswinya. Bercanda oke, bergurau oke, bermain oke, tapi jangan berlebihan, apalagi permainan-permainan yang membahayakan bahkan berujung maut. Semoga generasi kita tetap terjaga, tidak ada yang main ugal-ugalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.